Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, nggih? Baik, Alhamdulillah Pak. baik, Pak. Baik, Oke. Tadi malam lihat karnaval mboten? Lihat Lihat, nggih. sebentar, Pak. Boten, Ronde Pak. Tete, Pak. boten Pak Belajar. Tilem. Enggak apa-apa lihat, tapi sementing jangan terlalu malam. Nanti kalau malam paginya bangkong malah hijau lagi. Ya, selanjutnya saya akan mengecek kehadiran anak-anak. Coba nomor absen 1. Agus, Masuk, Pak. masuk. Binti, Masuk, Pak. Erna, Ya Pak hadir. hadir. Edi, Ada, Pak. ada hadir semua, nggih. Alhamdulillah, walaupun kegiatan kita hari-hari ini sangat sibuk, tapi kita masih tetap bisa hadir untuk bersekolah. Luar biasa. Ya, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua Kelas, Binti, dipimpin doanya. Ya, Pak. Tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Fi zidni zidni ilma. ilma, Ilma warzuqni Warzuqni fahma, fahma. waj'alni Waj'alni minas sholihin. Nasolihin. amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alamin. Amin ya robbal alamin. Semoga dengan doa yang diawali pada pagi hari ini, kegiatan pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapat menjadikan ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Amin. Ya anak-anak, eh, kita akan masuk ke dalam pelajaran PAI. Sebelumnya Bapak ingin sedikit mengulang materi minggu lalu, yaitu tentang budi pekerti yang baik. Ada bagian bab anak yang soleh. Nah, kita tahu kan kemarin sudah dibahas bahwa anak yang soleh itu adalah anak yang melakukan semua aktivitasnya berdasarkan dengan ketentuan agama. Nah, kemudian apa hubungannya dengan pembelajaran hari ini? Nah, pembelajaran hari ini itu tidak jauh dari anak-anak soleh. Nah, sebelum kita mulai lebih jauh tentang pembelajaran hari ini, Pak Samsul ada beberapa pertanyaan untuk anak-anak. Yang pertama adalah, bagaimana perasaanmu saat bulan Ramadan tiba? Tentu sangat menyenangkan, bukan? Apalagi Senang, menjelang Pak. akhir Ramadan, sungguh sangat membahagiakan. Ya, apa yang membuat kalian senang ketika menjelang akhir Ramadan? Coba Edi. Badan, Pak, dapat sangu. Badan dapat sangu. Agus, apa? Jajan, Pak. Dapat jajan banyak. Banyak jajan. Kemudian, bagaimana pengalamanmu ketika akhir Ramadan? Apa yang kalian lakukan di akhir Ramadan biasanya? Zakat Binti, fitrah, apa Pak. Binti? Betul, Pak. Zakat fitrah. Apalagi? Takbir. Takbir, ya. Nah, terus bagaimana ya perasaan orang-orang yang tidak memiliki makanan ataupun fakir miskin ketika hari itu? Coba kita bayangkan. Tentu Sedih, akan Pak. sedih, nggih. Mungkin kita bisa apa namanya beli baju baru, tapi mereka untuk makan saja kesulitan. Dari pertanyaan itu, Pak Samsul akan menjelaskan daripada tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu memahami ketentuan zakat fitrah dengan benar. Nah, sebelum saya mulai lebih jauh, kira-kira zakat fitrah itu apa, Edi? Coba. Membawa beras, Pak, ke sekolah. Membawa beras ke sekolah. Bagus.
Binti, zakat fitrah itu apa? Memberi beras Memberi beras kepada siapa, Bin? Yang diberi? kepada orang-orang yang tidak mampu, Pak. Orang Kepada. miskin. Bagus ya. Nah, untuk lebih jauhnya, secara umum kalian memang sudah berpengalaman, nggih, untuk zakat fitrah sudah berpengalaman, alhamdulillah. Tapi untuk secara lebih detailnya akan kita bahas pada mata pelajaran hari ini. Kemudian setelah belajar, nanti diharapkan kalian mampu menjelaskan pengertian zakat fitrah secara bahasa dan istilah dengan benar. Yang kedua, mampu memahami golongan penerima zakat sesuai dengan dasar hukum. Yang ketiga, mampu menunjukkan perilaku dermawan sebagai bukti mengimplementasi zakat fitrah dengan benar dan seterusnya. Itu ya, setelah pembelajaran ini. Oke, selanjutnya eh, coba kalian amati gambar yang ada di depan. Nah, kira-kira itu gambar apa? Erna, coba dijelaskan. Gambar orang memberi sesuatu kepada orang tua, Pak. Orang sedang memberikan sesuatu. Nah, kira-kira bagaimana ya perasaan seseorang ketika diberikan sesuatu? Tenang, Pak. Senang, tentu saja senang. Kemudian bagaimana perasaan orang yang memberikan? Tentu juga akan merasa Senang, Pak. senang karena bisa membantu. Begitupun juga dengan zakat fitrah. Zakat fitrah itu kita tidak hanya sekedar memberi, tapi ada rasa senang tersendiri atau rasa bahagia bisa berbagi dengan orang lain. Oke, selanjutnya eh, silahkan anak-anak dibaca buku paket halaman 47. Di situ ada ketentuan zakat fitrah. Jadi silahkan dibaca dulu, diamati dulu. Nanti kira-kira ada pertanyaan atau tidak. Kalau tidak, nanti akan kita lanjutkan. Ya, saya kasih waktu Gorem 10 itu menit. apa, Pak? Apa? Pak, gorem. Gorem itu apa, Pak? Gharim itu adalah orang yang berhutang atau memiliki hutang. Jadi ya yang jelas hutangnya untuk kebaikan ya, untuk berjuang di jalan Allah, bukan hutang untuk ngeslot ya. Itu tidak boleh itu. Itu tidak termasuk dari gharim. Ya, cukup ya anak-anak, sudah 10 menit. Selanjutnya Bapak akan sedikit menjelaskan. Kira-kira dari yang anak-anak baca ada pertanyaan lagi? Ya, untuk lebih jelasnya akan sedikit Pak Samsul jelaskan tentang ketentuan zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Jadi zakat fitrah ikut terikat oleh ruang dan waktu ya. Waktunya yaitu ketika bulan puasa tiba sampai menjelang sholat Id, itu yang termasuk dari zakat fitrah. Misalnya sampean bayar zakat fitrah bar riyoyo, bar sholat Id, maka itu tidak termasuk zakat fitrah. Terus pentingnya zakat fitrah itu apa, Pak? Nah, zakat fitrah memiliki peran penting dalam Islam, yaitu selain sebagai kewajiban agama, zakat juga membantu menyucikan diri dan menyediakan kebutuhan bagi yang membutuhkan. Jadi zakat fitrah itu cahaya, selain Allah memerintahkan sebagai utusan perintah agama, ternyata juga berdampak pada sosial juga. Kurang lebih itu ya materinya. Kira-kira ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Cukup, cukup ya. Untuk menambah wawasan, kalian juga bisa untuk membaca materi fikih buku saku yang kemarin Pak Samsul bagikan, nanti bisa untuk memperdalamnya. Iya, Pak. Ya, selanjutnya Pak Samsul ada tugas lagi. Ya, untuk mempertajam pengetahuan kalian hari ini anak-anak, Pak Samsul ada tugas untuk dikerjakan secara kelompok. Ya, pertama Pak Samsul akan membagi kelompok dulu.
Edi sama Irna, Binti sama Agus. 2 kelompok ya, masing-masing. Ya, Ya, Pak. Pak. Nah, silahkan Binti dibagikan lembar tugasnya. Ya, Pak. Silahkan diamati. Sudah, Pak. Sudah diamati, saya bacakan dulu ya. Tugasnya adalah menganalisa kasus pelaksanaan pendistribusian hasil zakat fitrah. Kasusnya, di sebuah desa ada amil yang berbasis masjid yang dibentuk oleh Basnas dengan tujuan mempermudah pengelolaan zakat di wilayah tersebut. Amil zakat memprioritaskan pembagian zakat untuk anak yatim di lingkungan tersebut, bahkan meluas ke desa sebelah. Baru setelahnya kepada fakir, miskin, dan lainnya. Hal ini sudah berjalan bertahun-tahun. Kemudian ada seorang yang memberikan usul bahwa anak yatim tidak berhak mendapatkan zakat. Tapi ditolak oleh sebagian besar masyarakat. Karena ini sudah terjadi sangat lama, sudah menjadi kebiasaan. Kemudian terjadi perselisihan di antara masyarakat tentang distribusi zakat untuk anak yatim. Itu kasusnya. Nah, tugas kalian, silahkan kasus ini didiskusikan bersama masing-masing kelompok. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, yang pertama nanti diskusi, jawabannya ditulis ya. Mengapa terjadi perbedaan pendapat di masyarakat? Nyapa kok beda nih kasus kui? Kok enek sing oleh, enek sing ora. Kemudian, bolehkah zakat diberikan kepada anak yatim? Oleh apa ndak? Jelaskan alasanmu. Siapa saja orang yang berhak menerima zakat? Siapa saja tadi? 4. Tulis dasar Al-Quran yang menjelaskan tentang golongan penerima zakat. Jadi untuk mengerjakan ini, kalian selain berdiskusi, silahkan dibaca lagi bukunya. Dan juga tadi buku Fikih Saku kemarin juga dibaca, silahkan dijawab. Nah, untuk itu sekarang silahkan dikerjakan. Bapak kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan. Ada yang ditanyakan terkait tugas? Tidak ada ya? Tidak, Ada. Pak. Aman ya? Oke. Agus, itu kenapa kok masih belum dikerjakan? Ayo segera dikerjakan. Sudah ya anak-anak? Ampun, Pak. Pun, Belum Pak. semua. Coba saya Oke. cek. Oh iya, kelompok 1 sudah. Kelompok 2 juga sudah. Nah, selanjutnya silahkan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil dari diskusinya tadi. Silahkan dari kelompok 1 dulu, nanti kelompok yang lain mencoba menanggapi ya. Edi, coba dipresentasikan. Bolehkah zakat itu diberikan kepada anak yatim? Boleh. Alasannya apa? Anak yatimnya kasihan, Pak, kalau di tempat saya sama Pak Kiainya diberi zakat biasanya. Bagus sekali jawabannya. Kasihan ya anak yatim, wong yatim kok. Maka harus diberi zakat. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 presentasinya. Silakan kelompok 2. Agus, silahkan. Bagaimana? Oke. Bolehkah zakat untuk anak yatim? Silakan dijelaskan hasil diskusinya. Boleh, Pak. Boleh. Alasannya? Karena anak yatim tidak memiliki bapak, Pak. Karena anak yatim tidak memiliki bapak. Ya, bagus sekali dari semuanya, semua kelompok hasil diskusinya luar biasa dan hasilnya juga luar biasa. Nah, sedikit Pak Samsul akan sedikit menjelaskan terkait bolehkah zakat untuk anak yatim. Nah, dalam ketentuan zakat kita mengenal penerima zakat itu sebagai 8. Nah, kemudian apakah anak yatim masuk ke dalam ke-8 asnaf tersebut? Coba dicek lagi bukunya. Nah, tidak ada kan? Tidak ada. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Terus bolehkah kita memberikan zakat kepada anak yatim? Boleh, ya Boleh, boleh. Pak. Boleh asalkan apa? Asalkan anak yatim itu termasuk dari ke-8 asnaf tersebut. Misalnya
Anak anak yatim yang fakir, anak yatim yang miskin. Tapi kriteria ataupun golongan yang diberikannya itu bukan yatimnya ya, tapi fakirnya atau miskinnya. Karena apa? Karena anak yatim itu bukan merupakan salah satu dari 8 asnaf penerima zakat. Itu ya. Jadi nanti bisa lagi dibaca surat At-Taubah ayat 60 yang telah menjelaskan tentang 8 asnaf penerima zakat. Ya, luar biasa. Terima kasih untuk hasil kerja kelompok diskusi hari ini. Luar biasa anak-anak semangatnya. Jadi kita di rumah juga harus seperti itu, harus jeli ya anak-anak melihat permasalahan yang ada di rumah. Ya, selanjutnya eh, kita simpulkan pembelajaran hari ini. Kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil dari pelajaran zakat tadi? Bahwa kita tentu memahami zakat itu bukan hanya sekedar perintah agama, namun juga berdampak kepada sosial ya. Selain Allah menyuruh, tapi juga bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Coba Agus, saya tanyakan lagi, zakat itu apa? Tadi materinya masuk apa tidak? Zakat tadi mensucikan harta, Pak. Zakat Mensucikan jiwa. harta. Bagus sekali. Binti ada berapa, Bin? Golongan penerima zakat sesuai materi 8, tadi. Pak. Ada 8. 8. Edi, 8, Edi Pak. 8. Kemudian Erna, boleh boleh enggak zakat diberikan kepada anak yatim? Boleh Pak, asal sesuai 8 asnaf. Pinter, boleh asalkan anak yatimnya masuk ke dalam 8 asnaf. Alhamdulillah kita sudah sampai di akhir pelajaran. Lucu. Untuk memperdalam, Pak Samsul berikan tugas, nggih. Itu dibagikan tugas secara mandiri. Ada 5 soal terkait zakat, nanti bisa dikerjakan di rumah ya. Usahakan jangan minta tolong orang tuanya. Usaha sendiri, cari buka-buka buku atau buka Google, buka YouTube, enggak masalah. Itu. Ya anak-anak, cukup sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa dipersiapkan tugasnya, jangan lupa dikumpulkan minggu depan. Dan minggu depan kita akan membahas terkait dengan zakat mal. Jadi nanti sambil mengerjakan disiapkan ya tugas-tugasnya ataupun materinya dipelajari dulu. Jangan seperti hari ini. Ya, walaupun hari ini mungkin masih banyak karnaval tapi minggu depan sudah habis. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Pak Samsul. Tetap semangat. Jangan lupa untuk terus berbagi. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.